Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Surani dengan PM 22351015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pelajaran yang saya buat mengenai visualisasi data pada Nevergy menggunakan Pop.js. Nah, kali ini saya mengambil temanya itu tentang Starbucks Store. Nah, awalnya itu di sini saya telah membuat folder yaitu Starbucks Store pada SMPP dan HTDocs. Nah, buka filenya. Nah, pada file ini kan sudah berisikan directory atau data center yang saya gunakan dan ini codingan ini HTML-nya. Nah, baik, ini masuk dulu ke dataset yang saya gunakan. Nah, dataset ini saya ambil dari internet itu Kaggle, di mana ini sudah berisikan dataset uh, uh, Starbucks Store. Nah, seperti ini datanya. Nah, datanya ini berisikan 25.300 data lebih gitu. Saya lupa berapa itunya. Baik, setelah itu kita ini kan dulu. Uh, Matikan. Nah, baru kita ke Nevergy-nya. Nah, pada Nevergy itu pertama itu kita harus buat ini dulu projectnya. Itu saya beri nama Starbucks Store sesuai dengan data yang saya gunakan. Lalu sini saya mengubah edisinya itu jadi edisi 21.0 karena awalnya itu saya menggunakan edisi yang 24 ini. Tapi setelah saya kerjakan itu datanya itu tidak mau tampil atau tidak sesuai menurut saya, maka saya ganti jadi 21.0. Lalu pertama itu tadi saya menginstal dulu dari menginstal pluginnya terlebih dahulu, baru saya mengimpor data yang saya gunakan. Itu dengan cara open folder, tiga di sini baru open folder baru import. Nah, jika kita akan import di sini, maka dia otomatis akan ke sini. Nah, awalnya itu kan isinya tuh kosong. Maka data yang saya gunakan itu saya masukkan ke sini. Nah, baru setelah itu kita open ininya, projectnya. Ini telah saya open. Nah, baru ini saya beberapa codingnya tuh telah hilang karena ini baru saya buka lagi. Maka beberapa codingnya itu hilang. Nah, seperti saya bilang tadi itu node itu lebih dari 25 ribu node. Ini dia hasil node jika limitnya itu 25. Nah, ini. Nah, ini node itu jika kita membukanya itu lebih dari 25.000. Limitnya itu 25.300 node. Ini bentuk dari node-nya. Baru jika kita fokus ke salah satu node, contohnya ini adalah store, maksudnya itu brand Starbucks yang berada pada city Dubai, Dubai, dimana itu longitude-nya itu ada di 25,13, longitude-nya itu 55,12. Baru nih store namanya itu Atlantis The Avenues, streetnya itu pada Palm Jumeirah main entrance of Atlantic Avenue, sama juga seperti ini. Ini juga berada di Dubai juga, cuma nama store-nya itu berbeda, itu di daerah City Center 4. Ini dia, oh ini ada di Buenos Aires. Pada store-nya itu Talcahuano. Nah, di sini saya membuat yaitu secara sederhana terlebih dahulu karena mengingat waktu. Baik, selanjutnya itu kita ke codingannya atau ke index HTML-nya. Nah, index HTML-nya ini saya ngambil itu dari GitHub. Jadi di sini codingnya itu telah ada, tetapi saya mengubahnya sesuai dengan dataset yang saya gunakan. Nah, pertama itu saya mengubah ini nih cost drivernya. Nah,
untuk localhost-nya ini itu diambil dari sini nih. Jadi kan lokalnya itu 7087, maka di sini juga dia 7087. Baru password itu password project Starbucks nya. Nah ini nih password dari sini. Baru itu nih pada boboto.provider.not.provider. Di sini diubah dulu Starbucks storage, baru return attribute-nya itu diubah jadi name, ID, address, postcode, locality, tel, date, dan longitude. Baru constraint attribute-nya itu ID. Baru setelah itu dia ada satu lagi yang harus diubah, sama sih seperti yang di atas. Mana ya? Ini dia. Pada ini driver service nih, diubah jadi pepotosannya itu harus diubah juga jadi Starboard underscore store. Dia kalau misalnya di sini tuh nggak diubah, dia tuh nanti akan tampilannya itu pepotonya itu nol, tidak tampil notnya itu. Nah, hanya itu aja yang diubah. Nah, baik, langsung ke hasil dari pepotonya itu. Nah, di sini kan telah tertampil not pusat dari Starbucks, di mana not utama ini menampilkan total lebih dari 25.000 toko yang telah dimuat dari dataset. Nah, ketika saya mengklik not pusat ini, dia tuh akan muncul sejumlah not anak yang mewakili toko-toko individual yang menampilkan nama dan lokasi tiap toko dalam bentuk graf radial. Nah, seperti ini ada PDX A2 dan lain-lainnya. Nah, setelah itu dia akan berpindah ke peta dunia. Nah, seperti tampilan ini. Sebentar. Nah, ini dia tuh tampilan peta dunia ini interaktif yang menampilkan sebaran seluruh lokasi toko Starbucks. Ya, secara geografis itu setiap marka pada peta ini menunjukkan lokasi toko di berbagai negara dan memberikan gambaran visual yang jelas mengenai cakupan global Starbucks. Dengan visualisasi ini menggabungkan kekuatan basis data graf dengan elemen spasial sehingga sangat berguna untuk eksplorasi data berbasis lokasi dan hubungan. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai penelitian saya buat mengenai store Starbucks ini. Apabila terdapat salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.